Nah, kemarin kita udah bahas masalah sistem, udah di video sebelumnya. Terus habis itu kita udah bahas masalah RDF. Di bawah kaki gua kemarin juga gua udah bahas masalah media filternya. Nah, kali ini gua akan membahas pompa. Karena kalau pompanya gede, itu boros listrik atau ya boros listrik sih yang paling bahaya, emang krusial tuh boros listrik. Nah, di sini itu untuk mengatasi masalah boros listrik, kita menggunakan pompanya itu, ini belum full speed ya. Kenapa kita bikin pompanya ini sampai 7 biji? Oke guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Koi Playground. Karena Java Koi Playground ini adalah akun YouTube khusus untuk membahas ikan koi. Jadi bakal gue pisah antara Java Petco sama Java Koi Playground. Jadi kalian nggak akan terganggu lagi sama video-video lainnya. Karena di sini gue akan membahas seputar dunia ikan koi, mulai dari kolam koi, media filter koi, aksesoris-aksesorisnya koi, pakan ikan koi, bahkan sampai gue bakal update ke kalian harga-harga ikan koi Jepang sama stok-stok yang ada di dealer-dealer temennya Java. Di video kali ini gue masih ada di kolam 30 ton ini. Ini sebenarnya nggak 30 ton banget sih. Sekitar 28 udah sama chamber ya. 28 sama chamber, cuman gue ngomongnya 30 ton aja biar gampang. Nah, kemarin kita udah bahas masalah sistem, udah di video sebelumnya. Terus habis itu kita udah bahas masalah RDF. Di bawah kaki gue kemarin juga gue udah bahas masalah media filternya. Nah, kali ini gue akan membahas pompa. Karena, balik lagi, pompanya desain Java itu agak unik. Desain dan pompa-pompanya, terus pipa-pipanya itu didesain oleh Java. Jadi, kita maunya emang berbeda. Berbedanya di mana? Ini dia. Kolam 30 ton ini, kita pakai pompa itu di 7 biji, kekuatan 22.000 liter per jam. Gue hitung dulu bentar. Kita running di 154.000 liter per jam. Jadi pompanya ini 154.000 liter per jam. Kalian bisa lihat kan ini deras banget nih. Ini belum full speed ya. Kenapa kita bikin pompanya ini sampai 7 biji dan pompanya ini sampai 150.000 liter per jam? Karena kalau Java bikin kolam, kalau Java desain kolam, dan pengalaman-pengalaman kita muter-muter di kolam-kolam customer, itu ternyata metode minimal 3 kali turnover itu hasilnya oke banget. Contoh kolam kalian itu 30 ton. Itu rekomendasi dari gua minimal sekali itu pompa kalian itu di angka 90.000 liter per jam. Semakin besar semakin baik. Nah, pompa yang di sini kita pakai sampai 150.000 liter per jam, berarti itu kita sampai 5 kali turnover dari kolam ini. Kemarin contohnya sebelum Java bikin kolam, sebelum Java main di dunia koi, di kolamnya Pak Dua Ivan itu kita turnovernya udah sampai 4 kali dan hasilnya itu kalian bisa lihat grow-nya itu oke banget. Amonia nitrat-nitritnya bisa di-push sampai 0. Nah, terus di kolamnya Zakuro kemarin turnovernya itu sampai 4, 3 atau 4 gue lupa, dan hasilnya juga oke. Amonia nitrat-nitritnya juga, nitratnya baru sampai 40, tapi amonia dan nitrit itu bisa 0. Terus habis itu grow ikannya juga lebih cepat. Terus habis itu kemarin lagi di kolamnya Bali Nippon juga kita bikin 3-4 kali, hasilnya oke. Oke, yang terakhir itu di kolamnya Koi Port. Kolamnya Koi Port kita juga coba trial itu sampai 3 kali turnover dan hasilnya juga oke juga. Tapi pasti teman-teman mikir, kalau pompanya gede, itu boros listrik atau ya boros listrik sih yang paling bahaya, emang krusial tuh boros listrik. Nah, di sini itu untuk mengatasi masalah boros listrik, kita menggunakan pompanya itu Aquadream yang 22.000 liter per jam. Karena kenapa? Karena Aquadream 22.000 liter per jam itu listriknya hemat banget. Dan udah gitu dia mempunyai tenaga yang cukup oke. Jadi kemarin juga kita udah bikin videonya juga di Java Pet and Company, kita bikin video kalau Aquadream itu tembakannya juga kenceng. Terus listriknya juga real watt, jadi kita ukur pakai watt meter juga, apa yang tertulis di digitalnya itu juga aktual sama di konsumsi listriknya. Jadi sekarang kita coba ke panel, kita lihat ya. Kalau kalian pakai Aquadream itu enaknya itu apa? Kita ke panel.
sekarang kita udah di panel buat naruh semua controller-controllernya si Aquadream. Nah, kalau kalian beli Aquadream itu enaknya tuh kalian sudah dapat controller seperti ini nih. Ini kalian bisa lihat banyak controller di sini. Kelebihannya lagi, itu tuh kita bisa setting. Saya lihat contoh yang ini. Bisa setting, ini bisa kita kencengin. Ini F20 berarti udah full speed. Nah, listriknya naik nih. Listriknya jadi 250 watt. Kalau misalnya ini kita turunin jadi 10, listriknya juga ikutan turun. Nih kalian bisa lihat nih. Turun jadi sekitar 150 watt. Jadi Aquadream itu gue sukanya, kalian mau nurunin speed, itu listriknya juga ikutan turun. Jadi kalian nggak terlalu boros sama konsumsi listrik. Jadi kalau biasanya kalau pompa-pompa sebelumnya yang belum ada controller, kalau kalian merasa speednya kekencengan, kalian cekek kan. Kalau kalian cekek, itu kan listriknya juga tetap sama tuh. Misalnya 250 watt, ya dia tetap 250 wattnya cuma ditutup, dikunci. Nah, kalau dikunci metode kayak gitu tuh malahan jadi gampang rusak pompanya. Nah, kalau kita turunin speed kayak gini tuh malah lebih enak. Jadi kalian bener-bener bayar listrik sesuai sama apa yang kalian pakai. Dan lanjut lagi, si Aquadream ini, itu enaknya ada feeding mode juga. Jadi kalau kita pencet yang ini, oh ini masih kelok. Ini, kalau kita pencet, nah ini dia feeding mode, berarti dia mati selama 600 detik tadi. 600 detik. Jadi selama 10 menit dia akan mati, nanti setelah 10 menit dia nyala sendiri. Nah, itu fitur yang dari si Aquadream itu. Nah, ini udah kita nyalain lagi. Nah, kita coba ke pompa sebelahnya. Nah, udah gitu kalau Aquadream itu misalnya kalian panelnya ditaruh di luar, kalian ada anak kecil itu aman. Kalau dipencet-pencet gini nggak bisa. Karena dia masih statusnya masih ngelok nih. Jadi ini aman banget. Jadi nggak akan anak kecil mencet-mencet itu jauh lebih aman karena nggak akan bisa ngubah si kontrolnya itu. Terus yang terakhir dari si Aquadream ini yang gue suka itu karena dia memiliki garansinya 1 tahun. Jadi kalau kalian pakai Aquadream ada trouble, ada kerusakan atau apa, itu kalian bisa langsung hubungin aja ke tempat kalian di mana beli. Ya kan, jadi nggak harus ke Java. Misalnya kalian belinya di toko lain, misalnya kalian beli di Tokopedia, ya kalian tinggal laporan aja sama toko yang tempat kalian beli, ini pompanya rusak, bisa diperbaiki atau enggak. Nanti biar dari toko itu akan menghubungi pihak Aquadreamnya untuk servis. Jadi ini dia nih Aquadream, gue sukanya itu. Jadi kita balik lagi ke kolam. Oke, jadi tadi gue udah jelasin ya kan kenapa ini kolam sampai turnovernya besar. Karena gue juga belajar juga dari dunia akuarium. Karena gue cukup lama juga di dunia akuarium. Gue biasanya tuh di akuarium itu sampai 8 kali turnover. Nah, bahkan setelah gue lihat temen-temen yang main air laut, itu lebih gila lagi dia. Dia bisa sampai 10 sampai 12 kali turnover dan hasilnya tuh semua oke gitu loh. Hasilnya amonianya oke, airnya juga bening, pertumbuhan ikannya bagus. Nah, kalau di kolam kita bikin sampai 8 kali kan lumayan juga ya listriknya ya. Cuman tapi ternyata gue udah nggak nemu celahnya di 3 sampai 4 kali, maksimal 5 juga masih 5 oke. Itu kalian bisa mendapatkan kualitas air yang jernih, ikannya sehat, grow-nya bagus. Kalau kalian bingung masalah listrik, ya sebenarnya sekarang udah banyak banget sih. Aquadream itu ngeluarin beberapa tipe pompa, mulai dari di bawah 10.000 sampai yang ini 22.000 liter per jam. Oke deh, jadi review gua kali ini itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.